Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my channel. This is the second podcast. Jadi kali ini tuh ada yang baru. Kita kebetulan kedatangan bintang tamu. Iya. Spesial amat. Dari Jogja, tapi nggak Enggak. bener-bener Jogja. Oke, kali ini tuh podcastnya tentang Young Marriage Life with Foreigner. Wah, ini kayak lagi booming banget ya. Pertama, kita kenalin dulu siapa sih bintang tamunya. Boleh banyak perkenalan dulu? Hai guys, everyone. Namaku adalah Ana. Tapi kebanyakan teman-teman tuh kadang-kadang manggilnya Embem, Endut. Ya sesuai lah sama size dulu ya. Sekarang lemaknya udah pada hilang, disedot sama bocil. Nah, itu aja sih. Oke guys, jadi kebetulan banget dia adalah mbak gua. Oke, mbaknya aku yang kebetulan akan sangat menarik ketika kita mengulik pernikahannya dia gitu. Ya kenapa? Karena for your information, dia nikahnya sama orang asing. Wih, orang asing. Kayak bule gitu ya. Foreigner itu kan kalau kita Indonesia bilangnya bule ya. Benar. Oke, jadi lanjut aja. Kita check it out ke podcastnya. Kita sambil aja ya guys. Jadi kita tanya-tanya dulu nih sama si pelaku sama Lo kira gua apaan? sama yang udah menikah sama mas bulenya. Jadi Mas bule. pertanyaan pertama nih, kenapa mutusin nikah muda? Terus di umur berapa sih mbak nikah muda? Sebenarnya nggak decide nikah muda tuh kayak yang harus gitu, enggak sih. Tapi emang dulu pernah punya cita-cita, salah satu big goal in my life itu adalah I have to get young marriage. Tapi kalaupun andai kata itu dulu nggak terkabul ya nggak apa-apa gitu. Jadi kayak target, the flexible target. Kayak gitulah kira-kira. Terus di umur berapa sih nikah mudanya gitu? Nikah mudanya kemarin tuh umur 23. Oh iya, lupa. Mbak Ana aslinya mana, Mbak? Aduh, aku tuh bingung deh kalau ada yang nanyain asli. Oke, domisili sekarang aja deh, domisili sekarang. Domisili itu sekarang di Bantul, dekat Bantul. UMY. Berarti Jogja ya, guys. Jogja. Kalian tahu kan iklan itu? Jadi kebetulan karena dia mbaknya aku, ya otomatis dia orang Sumatera ya, guys. Pokoknya Sumatera gitu. So, next question is, nikahnya sama siapa sih bolehnya? Gak takut apa sama orang asing? Biasanya kan ada stereotype tuh sama orang asing tuh kayaknya serem deh gitu, atau nanti pernikahannya bakalan ribet deh sama regulasi-regulasi yang ya riweh gitu. Sama siapa sih nikahnya? Sama orang mana gitu? Hahaha. Jadi sebenarnya gini, nikahnya itu sama orang Sudan. Nah, Sudan itu di mana, Kak? Iya, jelasin dulu ya. Iya, maksudnya simpelnya Sudan itu di mana yang biar orang Secara tahu. geografis wilayahnya tuh dia udah masuk benua Afrika. Oke. Nah, tapi kalau kalian mau lebih jelas, kalian buka aja Google Map. Soalnya aku nggak terlalu berbakat untuk menjelaskan itu. Tapi secara garis besar dia itu sudah masuk wilayah benua Afrika. Jadi, Nah, dia itu salah satu negara Arab yang ada di Afrika. Dan yang negara Arab yang ada di Afrika itu nggak cuma Sudan, ada itu Mesir, Maroko, banyak lah. Kalian tinggal buka aja tuh, ntar kalian tahu Sudan itu di mana. Sebelah Mesir lah pokoknya. terus kalau kalian mau lihat kayak gimana orang-orangnya, kalian juga bisa klik di bah Google. Iya. Bule Sudan itu gimana sih gitu. Asik. Terus nggak takut gitu Mbak sama orang asing? Jadi cerita ya, dulu tuh sebelum nikah sebenarnya banyak sih yang nanyain calonnya orang mana sih. Terus pas dibilang orang Sudan, wah orang Sudan itu orang mana? Orang Arab Sudan gitu. Jadi banyak yang nanya, nggak takut ya kan kalau nikah sama orang Arab itu banyak yang kayak mut'ah gitu. Terus setelah itu dijelasin ternyata yang banyak mut'ah itu berdasarkan data statistiknya adalah para pekerja.
perusahaan gitu. Jadi mereka emang kayak butuh istri untuk sementara waktu doang. Kayak istri kontrak gitu ya mbak? Kira-kira gitu deh. Tapi kalau mau lebih jelas ya lihat sendiri aja data statistiknya. Kalau yang suami gue, kalau suami Ana ini dia itu orang Sudan, orang Arab sih, tapi dia itu ketemunya kemarin pas jadi mahasiswa. Dia itu adalah mahasiswa S2 di Unpad. Dia dapat beasiswa KND. Dan Anda kuliah di mana pada saat itu? Solo dong. Solonya di mana, Mbak? UNS dong. Anak UNS guys ternyata. Ya, jadi nggak tahu gimana ceritanya, namanya jodoh kali ya. Asam di gunung, garam di laut, kata orang ketemunya di gulai. Oh iya, benar. Jadi berarti Mbak nggak takut ya sama stereotip orang yang sama orang asing Sebenarnya gitu? takut sih, tapi sebelum nikah itu kan kita ada stepnya gitu, kenal terus ta'aruf dan kita lakukan verifikasi. Verifikasinya itu ya kita tanya-tanyain dulu sebelum kita bawa ke orang tua gitu. Sebelum ditanya-tanyain sama orang tua kita harus punya bentengnya dulu lah, kita harus punya question list dulu untuk dia sendiri gitu. Pakai verifikasi ya, kayak Iya kita dong. mau daftar Iya. CPNS gitu ya. CPNS mah ada pensiunnya. Oke. Kalau nikah itu pensiunnya ya kalau pengen yang setia tentu kita harus cari yang dengan kriteria yang nggak ngejelimet sih, cuman verifikasinya lumayan ngejelimet. Oke, ini sangat-sangat menarik ya guys. Terus sebagai orang yang belum menikah nih, saya bertanya, kenapa dari kemarin gue menekankan ya? Kenapa Mbak Ana mutusin untuk memilih dia sebagai pasangan hidup? And oh iya, namanya Mas Bulenya siapa nih? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Ya mau tahu banget dong. Namanya Hussein Jibril Musa Saleh. Aduh, oke baik. Panjang ya, itu panggilannya? ada nama bapaknya, kakeknya sama buyutnya. Ada. Terus Jadi panggilannya Habibi. Nggak nyambung buat ya, orang kan? lain panggilannya Panggilannya Hussein. Oke, Hussein. Nah, terus tuh tadi kalau nggak salah nanya soal imigrasi ya. Enggak, kenapa mutusin milih Oh, untuk memilih Mas Bulenya? jadi sebenarnya waktu verifikasi dengan question list itu aku tuh ngerasa dia tuh kayak satu visi dan misi. Oke. Karena kan kita sebelum nikah harus punya visi misi dulu nih. Tuh guys, catat visi dan misi sebelum Ya dong. menikah. Visinya akhirat atau dunia doang, Iya, itu salah betul. satunya. Terus kita tanyain dia itu ngejalanin agamanya itu gimana sih. Nah, nanti dari situ itu adalah pertanyaan jebakan. Oke. Itu akan dari pertanyaan yang satu itu kita tuh bisa ngerasain dan kita tuh ya bisa tahu lah, maksudnya insya Allah kita bisa ngerasain kayak dia ini sebenarnya ngejalanin agamanya tuh bener nggak sih gitu. Apa nggak takut gitu Mbak? Kalian Ada aja deh. pencitraan gitu. Enggak lah. Oh, iya ya. Nanti verifikasi terakhirnya adalah sholat istikharah. Tenang aja. Masya Allah. Itu guys, jadi ada visi misi. Terus kalian nanti bisa untuk meyakinkan diri tuh nanti ada sholat istikharah ya. Jadi adalah guideline yang diberikan untuk yang tidak berpacaran tuh ada gitu prosesnya, ada ta'aruf, nanti kita berkenalan lewat perantara gitu, bisa lewat orang tua atau ustadz atau yang dikenal gitu kan. Terus I'm not really know about it, but saya yang sepanjang pengetahuan aku gitu ya, jadi ada tahap kayak perkenalan, kita nanti misalkan cocok, lanjut lagi ke proses selanjutnya itu khitbah ya mbak? Iya. Ya khitbah atau lamaran gitu kita bilangnya. Atau ada yang langsung nikah juga. Atau ada yang langsung nikah gitu. Jadi kalau prosesnya mbak aku ini dia ta'aruf, terus perkenalan dulu sama perantara orang tua gitu, terus nanti dia khitbah, terus nanti baru nikah gitu. Dan nikah ya udah gitu ya nikah. Terus gimana sih mbak bisa struggle nikah muda? Bukannya nikah muda itu agak gimana ya, stereotipnya itu kan kalau muda tuh kan masih labil ya, apa nggak takut gitu nanti bakalan kayak wah pertengkaran dan pertempuran yang membahana gitu kalau nikah muda? Gimana ya, kalau soal itu sih yang namanya suatu hubungan, jangankan orang nikah, pacaran aja yang udah 10 tahunan, kalau kredit rumah 2 udah lunas itu. Aduh, ya Itu Allah. tuh pertengkarannya itu masih ada, bahkan banyak gitu.
Nah terus tuh jangankan dari nikah, di temenan aja kita sering berantem kan. Jadi biasa kalau misalnya kita nikah muda terus ada berantem ya. Bahkan itu hal yang normal banget karena kan memang nikah itu adalah proses. So kita harus berproses bersama. Justru biggest challenge-nya itu di situ. Jadi kita kayak kita itu pacaran, ya tau lah kalau taruh itu kan kita nggak bisa centil-centil ya kan. Jadi manfaatkanlah waktu setelah menikah itu, terutama kayak di setahun pertama pacaran lah, mengenali pasangan, secara mengenalkan lebih diri. dalam. Iya, mau pecicilan udah halal, Masya ngeliatin Allah. dia udah pahala kayak sholat 2 rakaat. Masya Kurang enak Allah. apa Aduh, coba? ya udah Tapi ya itu namanya berproses itu kan. Ibaratnya nasi aja mau mateng tuh dipanasin, udah gitu meletup-letup. Kayak mie instan ya, mie instan Air. aja tuh dimasak Iya, ya. dimasak baru enak kan dimakan. Kecuali kalau lu suka mie mentah. Tapi lo harus ngomongin bumbu juga, itu udah instan loh. Iya, kok jadi ngomongin makanan sih? Oh iya. Terus apa sih Pak kesulitan nikah sama orang asing? Secara gitu kan dia beda culture, terus beda bahasa, apalagi dia kayak beda banget lah gitu kan dari benua sana sama benua sini gitu ya. Kesulitannya apa gitu? Sebenarnya itu bukan kesulitan ya, lebih ke challenge-nya aja sih karena memang iya, itu tergantung sudut pandang kita melihatnya itu kayak mana. Jadi kalau misalnya kita anggap itu kesulitan, ya dia akan menjadi sulit selamanya. Tapi kalau kita lihat itu challenge, jadi kita akan mencoba untuk mencari apa sih yang bisa bikin kita struggle sama challenge ini gitu. Oh, jadi kita bakal dapet caranya sendiri jadi gitu ya. ada 2 hal yang paling berasa banget itu bahasa sama culture shock. Culture shocknya negara Sudan sama Indonesia. Wah, berarti Mbak udah pernah dong ke Sudan? Udah dong. Udah. Gimana sih Mbak? Seru Hampir nggak? 1 tahun. Iya. Oh iya, itu geografisnya sama nggak sih sama Indonesia? Apa Ya simpelnya beda gitu? lah, beda banget. banget Tapi ya. tetap ada persamaan. Kayak Gitu. misalkan contoh satu aja. Ya mereka itu secara geografis terbentang di gurun Sahara. Kalau Indonesia itu kan negara tropis. Oh, itu beda banget bedanya ya. Beda lah, beda dari cuacanya. Dan cuaca itu ternyata mempengaruhi karakter orang loh. Percaya nggak sih? Ya dan Percaya, itu percaya. nyata. Yang paling Mbak inget selama di Sudan, satu hal yang paling diingat, apa makanan, apa gaya hidup, apa culture, apa hal aja. Satu hal yang paling diingat itu culture. Jadi gini, kita kan kalau di Indonesia itu kan kalau naik travel, terus tiba-tiba travelnya pecah ban gitu ya, itu pasti yang otomatis penumpangnya keluar, duduk istirahat, terus nanti yang kerja supirnya doang gitu ya kan. Kalau di Sudan enggak loh. Kalau di Sudan itu kita naik travel, kita jalan-jalan nih, terus tiba-tiba bannya pecah. Itu supirnya itu apa ya? Nggak bakal kerja sendiri. Dan penumpangnya itu yang auto ngebantuin banget gitu. Masya Allah. Dia nanyain ke supirnya, butuh apa lagi bang? Ibaratnya kalau bahasa Indonesia gitu lah ya. Tentu mereka akan menggunakan bahasa Arab. Oke. Tapi kalau di bahasa Indonesia ini gitulah kira-kira. Bang, butuh apa lagi bang? Ada yang bisa dibantu bang? Mau dibawain apa bang? Ya, kayak gitu. Jadi itu kayak bahu membahu banget mereka. Solidaritasnya itu Tinggi kecil ya. lah. Oh. Jadi kalau misalnya ada problem kayak gitu tuh kayak langsung di solve banget. Dan kita tuh kalau cuman pecah ban doang itu tuh kayak alah ceteng lah gitu. Gampang banget ya. Iya, nggak usah khawatir. Bahkan kalau kita nggak punya ban serap, kita bisa nyetop mobil tengah jalan, pinjem deh ban serapnya. Dengan segampang gampang iya, banget ya, dan Masya karena aku udah ngalamin. Masya Allah. Jadi gitu ya guys, culture-nya tuh yang kayak yang solidaritas tinggi banget Iya, gitu. banget itu. Iya, itu kayak positive things dari sana gitu ya Mbak ya. Kalau di Indonesia tuh kadang kan ada yang kayak Ada yang kita peduli, pecah ada yang ban, enggak. terus kadang kita udah nyetop aja tuh kadang-kadang mereka belum tentu berhenti. Cuek-cuek gitu ya, atau pura-pura nggak lihat gitu. Dan kesannya tuh kayak kalau kita penumpang adalah raja, Oh, sehingga yang kerja tuh kadang-kadang Ya udah, cuma supir. supir. Kan kita bayar, kenapa Oh, harus iya. bantu? Kadang-kadang kita gitu kan. Tapi Oke. maksud nggak bermaksud membandingkan, cuman emang Beda kita tuh culture beda ya. culture shocknya tuh emang banyak yang Berasa beda banget. gitu. Oke. Terus nih, nah udah berapa lama sih nikah? Ini Udah jalan tahun berapa? ini udah jalan tahun keempat. Soalnya 3 Juli kemarin baru NF yang ketiga. Wih, udah NIF ketiga Lumayan guys. Terus
udah karuniai berapa orang buah hati? 2, alhamdulillah. Bukan cari misi 2. Paket Oke. jumbo. Terus karena udah jadi seorang istri, terus seorang ibu, gimana sih rasanya Mbak? Rasanya tuh Simpelnya aja gimana gitu? biasanya kalian tahu permen nano-nano nggak sih? Ya, Yang tahu lah. lahirnya tahun 90-an biasanya tahu tuh. Jadi rasanya tuh manis asam asin. Tambahin Jangan iklan nih, nanti Oh, enggak disensor ini. tambah pedas, tambah semuanya lah gitu. Jadi rasanya tuh ada asiknya, suka duka pastilah. Tapi selelah-lelahnya kita jadi ibu, jadi istri, itu tuh tetap ada rasa bahagia yang nikmatnya tuh nggak bisa dijelasin. Wadidaw, ngeri guys. Kayak gitu. Jadi kalau mau ngerasain tuh nikah aja dulu gitu. Iya. Sulit Oke, ngejelasinnya gitu. Pokoknya gimana gregetnya gitu. Oke, siap gitu. Jadi guys, for information juga mother tongue dari mother language ya, bukan mother tongue. Dari suaminya si Mbak Ana ini adalah bahasa Arab ya Mbak. Iya. Bahasa Arab, dan beliau si suaminya Mbak ini juga bisa bahasa Inggris. Nah, Dia tuh 3 bahasa loh. 3 bahasa dan bahasa Indonesia sekarang. Dan beliau itu kalau saya mengiranya itu adalah fast learner gitu ya. Jadi Iya. mempelajari bahasa itu dengan cepat. Dan Mbak Ana sendiri juga udah bisa bahasa Arab ya, yang terakhir kali saya tahu ya. Alhamdulillah udah sih. Insya Allah dia bisa bahasa. Jadi guys, mereka ini kayak tukaran bahasa gitu ya, bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Jadi salah satu manfaat atau benefit nikah sama orang asing itu tuh bisa belajar bahasa yang baru. Iya. Gitu. Kalau kata Mbak gua, tapi gua nggak sih. Jauh banget soalnya. Terus kalau kemarin kan sempet nggak pulang ya Mbak ya, pas Idul Fitri tahun kapan gitu. Itu tuh berasa banget nggak sedihnya sih? Sedih sih, soalnya kan biasa lebaran sama mama papa, abang, adik. Nggak ada yang takbiran tuh keliling komplek. Nah, bedanya itu juga tuh salah satu yang beda antara Sudan dan Indonesia. Jadi kalau di Sudan itu yang lebih amazed itu rasanya adalah lebaran Idul Adha. Kalau Idul Fitri itu, kalau kita kan Idul Fitri itu ya rasa lebih gede daripada Idul Adha. Iya betul. Kalau di Sudan enggak, Idul Adha tuh kayak yang lebih gede daripada Idul Fitri. Dan mereka nggak ada mudik ya? Enggak sih Nggak ada mereka. ya. Mm-mm. Soalnya mereka menetap di sana. Soalnya gini loh, solidaritas yang kuat itu mempengaruhi ke segala aspek. Bayangin ya, Iya. kayak misalnya Anda ini orang Indonesia, terus tinggal di Sudan. Nah, ketika Lebaran Idul Fitri itu saking nggak sepinya itu semua itu berasa keluarga banget, welcomingnya mereka itu enak banget gitu. Jadi kita nggak merasa asing di tempat orang asing, jadi merasa kayak Keluarga the second sendiri. iya kayak second home Insya sweet Allah. home Oke. kayak gitu. Seru banget ya guys, kayaknya nikah sama orang asing. Seru lah, Seru, kayak tapi roller gue coaster. kayak oke baik. Tahu roller coaster kan? Iya ya, gumplang naik Iya, gitu ya. asik. Oke, jadi tuh dari sekian banyak pertanyaan-pertanyaan ini tuh ada satu poin penting banget tuh yang pengen aku tanyain. Pesannya nih buat yang mau menikah muda, apa sih tips-tips dan triknya? Nggak harus sama foreigner atau orang asing ya, tapi buat everyone, generalnya tuh buat yang menikah muda tuh pesannya apa gitu? Buat jadi pelajaran juga kan, persiapan, prepare gitu buat mereka. Belajar sih, belajar itu kan Belajar apa dulu nih? Belajar masak, belajar termasuk. Jadi Termasuk. kayak kalau misalnya kita merasa bahwa nikah muda itu adalah salah satu big goalnya kita, ya walaupun kita nggak terlalu berharap, tapi nggak apa-apa dong persiapin diri dari jauh-jauh hari. Dari mungkin punya cita-cita nikah muda nih dari S1 misalnya, atau bahkan dari SMA udah mulai baca-baca buku gimana sih orang yang udah nikah gitu, apa sih yang perlu diketahui sebelum kita nikah. kayak apa tuh Mbak misalnya? Misalnya baca buku bagaimana caranya menjadi bidadari surga. Masya Allah. Kejauhan ya. Yang dunia aja dulu Mbak. Oh iya. Yang dunia aja dulu. Ya gimana caranya masak nasi, cari iya. tahu dulu. Minimal kita beli nasi nggak ke Ampera mulu lah. Oh iya, realistis ya. Iya Soalnya dong. Kita nggak jadi sultan mulut tiap hari ya. Kecuali- Ada akhir bulan guys. Iya. Atau lu mau jadi anak kos juga selama nikah nih? Kalau misalnya
suaminya ya tipe yang suka makan, nah pasti dia akan kepengen istri yang suka masak gitu. Itu harus match gitu. Nah ketika kita suka sama orang yang suka makan, terus kita nggak bisa masak, ya tanyain sebelum nikah, kamu terima nggak kekurangan aku tuh nggak bisa masak tapi aku juga doyan makan ya. Dan kita beli bareng besok ya. Iya, kan misalnya gitu itu perlu Atau kamu yang loh. masak mas. Karena gitu itu ya. prinsipal bagi sebagian orang itu prinsipal banget. Kayak di Sudan itu cewek yang SMA itu udah bisa masak bermacam Tapi, rupa makanan. For disclaimer itu tuh nggak wajib sebenarnya. Cuman kan apa ya? Tapi itu tergantung seleranya Tergantung si selera. couple-nya gitu. Oke. Aku aja di rumah nggak tiap hari masak juga. Jadi Bahkan si doi lah yang lebih sering masak akhir-akhir ini semenjak hamil anak so sweet kedua. banget kak. Banyak. Jadi kata si doi kalau lagi capek udah tidur aja istirahat biar aku yang masak. Kalau perlu disuapin deh. Aduh, jangan bikin ngiri ya. Saya joms di sini. Enggak sih, tapi intinya belajar. Karena belajar itu dari sebelum nikah, pas nikah, setelah nikah itu nanti lebih banyak belajar lagi. Jadi, Emang nikah itu proses kok. Jadi intinya tuh belajar ya, jangan males belajar gitu. Dan jangan pernah berhenti belajar. Oke, iya betul sekali. Oke guys, kayaknya kalau misalkan dikulik terus ini nggak bakal selesai nih sampai besok. Jadi mungkin buat sekarang paling pesannya itu tadi ya, buat yang mau nikah tuh Benar. jangan sungkan atau jangan malu buat belajar, jangan lupa terus buat berjuang lah, struggle lah. Kalau yang emang mau nikah muda ya udah persiapin dari sedini mungkin. Kalau mau nikah yang udah di usia matang juga tetap harus persiapan ya Mbak ya. Iya dong. Karena semua itu perlu prepare dan persiapan. Jadi pokoknya nikah muda itu happy atau enggak atau gimana, yang pasti semua itu ada sisi positif, sisi negatif, sisi happy, sisi sedihnya. Namanya juga hidup ya Mbak ya, pasti ada pasang surutnya gitu. Terus paling tips dari gue nggak ada sih, soalnya gue belum nikah. Paling segitu dulu podcast kali ini. Terus kita makasih banget ya sama Mbak yang udah mau meluangkan Bayar waktu. dong, bayar. Ya. Royalti. Ya itu disensor guys. Jadi makasih banget udah ngomongin waktunya, udah Sama-sama. ngasih tipsnya buat kita. Terus ya tips buat adiknya juga sih. Curcol. Enggak. Jadi thanks banget yang udah mau dengerin. Jangan lupa buat support terus channel ini. Kalau misalkan kalian punya requestan tema yang mau diangkat lagi atau mau bareng Mbak Ana lagi juga boleh banget guys. Part 2 dong itu. Nanti tinggal komen di bawah. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Terus tonton sampai habis biar kita dapat value-nya juga. Terus biar aku atau Mbaknya juga bisa semangat gitu buat jadi guest star di podcastnya Zia. Oke, thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Bye.